Hai, selamat datang di Sedang Viral bersama saya Gracia Bern. Teman-teman, KPU berencana mempercepat masa pendaftaran bagi pasangan Capres dan Cawapres di Pilpres kali ini. Wacana tentang percepatan ini merupakan konsekuensi dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, Perpu ini kemudian disahkan pada April 2023 yang lalu. Ada pro dan kontra mengikutinya. Langsung saja kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Perludem Khoirunisa Nur Agustiati di program Sedang Viral. Selamat pagi Mbak Nisa. Mbak Nisa, bagaimana Mbak menilai rencana KPU yang mempercepat waktu pendaftaran Capres-Cawapres? Ya, selamat pagi Mbak. Ya, memang tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa percepatan jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres ini memang merupakan konsekuensi dari dikeluarkannya Perpu Pemilu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu pemerintah itu mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2022 tentang pemilu. Nah, pada waktu itu sebetulnya Perpu dikeluarkan itu adalah untuk mengakomodir karena ada daerah otonom baru atau ada provinsi-provinsi baru di Papua yang kemudian itu berdampak pada pembentukan daerah pemilihan. Nah, sehingga pemerintah mengeluarkan Perpu karena waktu itu kan undang-undang pemilunya tidak direvisi. Nah, kemudian salah satu materi muatan yang juga diatur dalam Perpu itu adalah masa kampanye yang diubah menjadi 75 hari. Nah, karena kampanyenya hanya 75 hari, konsekuensinya adalah kemudian juga kepada pendaftaran Capres dan Cawapres. Nah, di dalam Perpu ini disebutkan bahwa kampanye sudah bisa dilakukan 15 hari setelah pasangan calon ini ditetapkan. Nah, artinya pendaftarannya kemudian berkonsekuensi juga dipercepat gitu ya. Nah, memang kemudian yang menjadi apa ya, sekarang jadi ramai gitu ya, seperti ada polemik adalah kalau menurut saya pada waktu itu seharusnya KPU segera mengubah PKPU, peraturan KPU terkait dengan tahapan program dan jadwalnya. Sehingga sebetulnya kalau ada perubahan seperti ini, yaitu dilakukannya dari dulu. Nah, ini kan sekarang baru mau diubah sekarang, apa yang kemudian menjadi ramai gitu ya karena Perpunya sendiri tahun 2022 tadi juga disebutkan bahwa Perpu ini sudah menjadi undang-undang di bulan April tahun 2023 ini. Jadi sebetulnya kan waktu yang kemarin yang kemudian tidak langsung digunakan oleh KPU untuk segera merevisi PKPU-nya, bahwa dari sisi hukum memang itu bisa dipahami karena konsekuensi dari Perpu, tapi memang karena momentumnya hari-hari ini gitu ya, di mana sudah semakin dekat dengan tanggal pendaftaran ini yang kemudian menyebabkan menjadi ramai gitu ya, menjadi polemik di publik. Iya, Mbak, ada juga nih opini kalau jadwal pendaftaran lebih singkat dibandingkan dengan jadwal perpanjangan pendaftaran. Bagaimana menurut Mbak Nisa? Iya, itu juga salah satu konsekuensi Hmm. dari dikeluarkannya Perpu ini gitu ya, yang memang kemudian menyebabkan pendaftarannya lebih cepat gitu ya, masa pendaftarannya lebih singkat karena di Perpu itu kan disebutkan bahwa apa masa kampanye itu dilakukan 15 hari setelah kampanye setelah pasangan calon ditetapkan. Dan kita sudah memutuskan bahwa kampanyenya dimulai di tanggal 28 November 2023. Jadi masa kampanyenya ini sudah tetap gitu ya 28 November, sehingga yang apa yang disesuaikan ini adalah tanggal-tanggal pendaftaran bagi bakal calon ini. Nah, memang kemudian ya ada sejumlah konsekuensi gitu ya. Kalau ditanya apa salah satu konsekuensinya adalah dengan dipercepatnya apa pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden ini kan bisa dikatakan kemudian bisa memberikan kepastian gitu ya dinamika politik selama ini yang terjadi, publik menunggu siapa calon presidennya, siapa pasangan calon wakil presidennya gitu ya. Kalau ini dipercepat kan publik semakin tahu dan memberikan kepastian gitu ya, apa yang selama ini mungkin kita melihat ada dinamika dalam koalisi. Nah, itu bisa bisa memberikan kepastian lebih cepat. Nah, tapi juga yang tidak kalah penting adalah tadi masa pendaftarannya dipercepat, tapi kampanye itu baru bisa di akhir November. Jadi jangan kemudian nanti sudah daftar, sudah ditetapkan, para apa calon-calon yang sudah ditetapkan ini tidak bisa langsung berkampanye karena masih harus menunggu dulu sampai tanggal 28 November start kampanyenya baru bisa dimulai. Nah, ini yang juga perlu diantisipasi supaya tidak ada curi-curi ya, curi-curi start kampanye itu. Oke, Mbak, tapi apa sih yang mendesak, yang urgent dengan diubahnya jadwal pendaftaran ini? Iya, ya memang memang perlu diubah gitu ya, memang perlu dipercepat karena
dikeluarkannya Perpu itu kan ya tadi apalagi Perpunya sudah diundangkan gitu ya, sudah disahkan menjadi undang-undang pemilu. Jadi bisa dikatakan ini ya memang perintah undang-undang pemilu gitu ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023. Nah, memang ini apa ya kalau saya lihat penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU memang ketika membuat apa peraturan gitu ya, mengubah peraturan rasanya semacam ada apa ya, ada tren tuh mepet-mepet dengan jadwal pelaksanaannya gitu ya, sehingga ini yang membuat ramai gitu ya, seolah-olah jadi tidak ada kepastian gitu ya kapan sebetulnya pendaftaran. Padahal apa kalau ini sudah dilakukan jauh-jauh hari, justru ini bisa lebih memberikan kepastian kepada semua gitu ya, bukan hanya kepada publik tapi juga partai politik pengusung yang nantinya akan apa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oke, Mbak Nisa, tapi kenapa pada saat itu tidak langsung direvisi? Kenapa setelah mendekati ke 19 Oktober hingga nanti 25 November baru saja ini ramai begitu, Mbak? Ya, saya tidak punya jawaban pastinya Mhm, kenapa gitu ya, karena memang perlu ditanyakan kepada KPU pertimbangannya apa, tidak langsung mengubah PKPU-nya gitu ya, karena mhm, ya kalau kita melihat dari proses pembuatan peraturan KPU itu sendiri kan KPU memang harus melakukan konsultasi dengan DPR, dengan pemerintah, lalu ada ya serangkaian diskusi, uji publik dan sebagainya. Ya itu memang proses yang harus dilakukan gitu, tapi apa ya namanya penyelenggaraan pemilu itu kan apa predictable prosedurnya harus bisa diprediksi sejak awal gitu ya tidak apa jangan jangan sampai memberikan ketidakpastian gitu. Nah kalau sebetulnya kerangka hukum pemilu dalam hal ini peraturan KPU itu sudah ditetapkan dari awal tentu tidak menjadi polemik ya di masyarakat. Nah sekarang karena ini apa akan diubah, nah menurut saya KPU perlu memberikan penjelasan kepada publik sejelas-jelasnya gitu ya kenapa ini dilakukan, runtutannya tadi misalnya kapan Perpu itu keluar, kapan Perpunya jadi undang-undang, kenapa harus diubah. Nah, itu yang sekarang perlu dijelaskan kepada publik supaya tidak informasinya menjadi mhm. simpang siur ya di publik. Oke, Mbak Nisa, tapi kalau menurut Mbak Nisa sendiri, ini tentang rencana percepatan jadwal Capres-Cawapres ini, apakah nanti juga akan berpengaruh terhadap persiapan koalisi ataupun tim strategi pemenangan dari masing-masing calon? Ya, saya rasa partai politik peserta pemilu ya, khususnya yang bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, memang seharusnya sudah bisa bersiap ya. Nah, memang waktunya kan beda dengan pemilu 2019 yang apa ya, pendaftaran itu kan sebetulnya di awal-awal tahapan pemilu. Nah, kalau sekarang ini kan pendaftaran ya sudah, ya sekarang kan pemilunya sudah hampir berapa, mungkin 150 hari lagi gitu ya, baru dibuka Mhm. pendaftaran, tentu jadi sangat dinamis gitu. Tapi setidaknya partai politik peserta pemilu ini ya memang harus siap gitu ya, segera memutuskan siapa calon presidennya, siapa calon wakil presidennya. Nah, ini juga bisa memberikan kepastian juga kepada publik sebetulnya dan bisa mengakhiri mungkin ya, mengakhiri dalam artian dinamika proses apa koalisi pencalonan ini yang naik turun gitu ya. Kemarin ada koalisi A, koalisi B, lalu kemudian berubah lagi. Publik kan juga perlu kepastian gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya juga harus disiapkan oleh partai politik pengusung nantinya. Ya, saya meyakini kalau setiap warga Indonesia pasti butuh untuk memahami apa sih calon, siapa sih calon yang akan saya pilih nantinya, visi misinya bagaimana. Kalau menurut Mbak Nisa sendiri, dengan adanya percepatan, bagaimana dengan para calon pemilih yang akan memilih? Seharusnya optimal melihat visi misi itu. Apakah nanti juga akan jadi terasa terburu-buru? Iya, kalau menurut saya tadi semakin cepat publik mendapatkan kepastian gitu ya siapa calon Mhm, presiden, calon wakil presiden, maka informasi yang bisa digali oleh calon pemilih ini juga waktunya semakin panjang. Karena kalau kita hanya apa punya waktu di masa kampanye saja gitu ya, waktunya tentu sangat singkat. Masa kampanye kita hanya 75 hari dan 75 hari ini bukan hanya untuk Pilpres, tapi kan kita nanti pemilunya ada 5 jenis surat suara. Ada DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPD yang publik tuh perlu dapat informasi semuanya, bukan hanya soal si calon presiden dan wakil presidennya. Kalau pemilih bisa mendapatkan informasi yang utuh, tentu itu bisa memberikan apa ya indikator-indikator nanti mereka memberikan hak politiknya di bilik suara gitu ya. Tapi sementara kalau
kita baru tahu di ujung nih, sementara kita nggak punya banyak waktu untuk mengenali siapa calonnya, apa visi misi programnya. Nah, tentu publik akan kesulitan. Nah, oleh sebab itu ini menjadi tugas bagi dari KPU juga untuk menyebarluaskan informasi latar belakang dari para peserta pemilu ini, karena kan sumber datanya KPU ini kan data yang otoritatif gitu ya, data yang bisa kita rujuk dibandingkan kalau misalnya kita mencari informasi sendiri, mungkin ada informasi yang simpang siur. Nah, oleh sebab itu ya informasi yang resmi, yang valid dari KPU ini juga harus dibuka dan disebarkan seluas-luasnya kepada publik. Kalau menurut Mbak Nisa, jadwal yang dipercepat ini juga bisa berdampakkah? Saya juga sempat membaca komentar netizen ya. Ini akan berdampak kepada kejujuran, kebenaran, dan kepastian hasil Pilpres. Bagaimana menurut Mbak Nisa? Ya, apa sebetulnya itu justru yang perlu dikawal bersama-sama gitu ya, memastikan suara itu tidak ditransaksikan atau tidak digeser-geser gitu ya. Kan ini ada jadwal pendaftaran gitu ya. Nah, kalau soal hasil Undang-Undang Pemilu itu mengatakan bahwa KPU punya waktu maksimal 35 hari untuk melakukan penghitungan sampai kemudian ditetapkan. Nah, jadi waktu 35 hari itu maksimal. Kalau misalnya kemudian KPU selesainya 20 hari sudah selesai penghitungannya, ya itu sudah bisa ditetapkan gitu ya. Jadi waktu 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 penghitungan itu kalau di undang-undang bahasanya waktu maksimalnya. Jadi nah itu yang kemudian perlu informasi-informasi seperti ini kan perlu disebarluaskan juga kepada publik, karena saya ingat di pemilu 2019 yang lalu ya, ketika KPU itu menetapkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, kan tadi waktu yang dimiliki kan 35 hari. Nah, KPU itu menetapkannya di hari ke-34 kalau saya nggak salah. Nah, publik banyak yang bertanya, oh ini kok KPU-nya lebih cepat memajukannya gitu ya, menetapkan duluan. Kan itu disinformasi gitu ya, itu informasi yang keliru yang karena publik ada gap informasi yang perlu diketahui oleh publik kan itu adalah waktu maksimalnya. Nah, sekarang kemudian adalah selain tadi pemahaman soal informasi tadi juga bagaimana kita baik itu para pihak, Bawaslu, saksi, peserta pemilu, dan masyarakat luas, umum gitu ya, bisa bersama-sama turut mengawasi gitu ya, agar suara rakyat ini ya tidak dimanipulasi. Kalau 2019 yang lalu misalnya banyak inisiatif ya, ada kawal pemilu gitu ya, kita bisa foto form di TPS, bisa jadi alat kontrol bersama gitu ya, sehingga kalau penyelenggara pemilu misalnya ada kesalahan, publik bisa mengingatkan, oh ini salah nih hitungnya gitu, ini salah tulisnya. Nah, itu yang kemudian ekosistem ini yang juga perlu dibangun untuk memastikan hasil pemilu tadi tidak dicurangi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nisa atas penjelasannya. Kita sudah dapat intinya. Kita lihat saja ke depannya seperti apa jadwal dari pendaftaran masa pendaftaran capres dan cawapres ini. Apakah nanti akan berubah atau seperti apa? Kita lihat bersama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan Sedang Viral bersama saya, Gracia Bern.